Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Febriansyah. Dan pada video kali ini, ini adalah video rutin bulanan ya, sebulan sekali. Saya akan memberikan tips ataupun triks yang mungkin tips itu akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tepatnya pada video kali ini saya akan memberikan tips lebih bagusan mana antara aplikasi web, aplikasi desktop maupun aplikasi Android. Tapi sebelum saya membahas mengenai lebih bagusan mana antara aplikasi mobile, desktop maupun web, saya akan berterima kasih dulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra, yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum check out teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Buat teman-teman yang belum tahu, jenis aplikasi berdasarkan cara menjalankannya itu dibagi menjadi 3. Oke, ada aplikasi web, mobile, dan desktop. Nah, mungkin pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman semuanya, lebih bagusan mana antara si web, aplikasi desktop, maupun aplikasi Android atau aplikasi mobile begitu. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sempat saya bingungkan, dan saya juga sempat berpikir di dunia kerja kan job desk-nya dibagi ya. Jadi untuk mobile developer sendiri, web developer sendiri, desktop developer pun sendiri. Jadi kita nggak perlu dong belajar ketiganya untuk membandingkan lebih bagusan mana. Ya karena balik lagi, untuk job desk-nya itu kan dibagi-bagi itu tadi. Maka dari itulah di video kali ini adalah kesempatan untuk saya sharing ke teman-teman semuanya yang bisa dibilang kaum mendang-mending lah. Mending aplikasi ini, mending aplikasi itu, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu aplikasi web dulu. Jadi gampang aja, mungkin ini untuk aplikasi web rata-rata teman-teman semuanya tahu. Jadi aplikasi web atau berbasis web ini adalah aplikasi yang dijalankan lewat web browser yang pastinya membutuhkan koneksi internet. Bisa dibilang untuk mempelajari atau membuat aplikasi web ini tidak begitu susah. Kenapa? Karena untuk source terutama di Indonesia pun udah banyak. Selain itu juga ketika kita ngoding dan running itu bakal ketahuan tampilan dari apa yang kita coding itu. Jadi gampang banget, nggak tampilannya di konsol, nggak, tapi langsung tampilan, oh saya mau buat komponen ini, saya mau buat tampilan seperti ini, langsung tuh muncul di web browser. Dan untuk sedikit info aja untuk teman-teman bahwa untuk dasar membuat website atau aplikasi web itu membutuhkan 4 bahasa ya, yang saya tahu 4 bahasa untuk dasarnya doang, yaitu HTML. Ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman, cuman bahasa markup, di mana bahasa HTML atau markup ini memfasilitasi bahasa pemrograman lain untuk berkontribusi di dalam webnya. Jadi ini adalah antarmukanya atau markupnya. Nah, kemudian ada CSS atau styling, style sheet. Nah, ini sebenarnya juga bukan bahasa pemrograman, cuman CSS ini adalah bahasa untuk styling web kita. Oke, dan stylingnya pasti di HTML karena HTML lah yang ditampilkan di web browsernya. Kemudian ada PHP atau Hypertext Preprocessor. Nah, ini adalah sebuah bahasa pemrograman di website untuk membuat website
yang nantinya website kita akan terintegrasi dengan database dan melakukan validasi-validasi tertentu. Nah, kemudian ada juga untuk dasarnya itu ada JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript. Mungkin teman-teman juga sering mendengar bahasa pemrograman JavaScript ini, yaitu bahasa pemrograman yang membuat website kita lebih interaktif. Begitu. Dan sekali lagi, untuk belajar membuat web itu sangat gampang atau mudah. Karena balik lagi, source belajarnya itu banyak banget, terutama yang berbahasa Indonesia. Cuman saya garis bawahi, ketika website kita itu penuh dengan teknologi, penuh dengan fitur, bahkan kita tempatkan AI di situ, ya pasti kesulitan harus siap dihadapi juga, gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi web ini. Kita masuk di kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan pertama itu ketika kita membuat aplikasi web, bahkan untuk membuka aplikasi web tersebut itu tidak membutuhkan hardware atau spesifikasi perangkat yang tangguh lah begitu. Karena gampangnya gini deh, mungkin kita kan banyak ya untuk mengakses web gitu, contoh facebook.com, kemudian e-commerce apa, kemudian PT mana, begitu. Itu kan HP ataupun bahkan komputer yang spesifikasinya rendah pun itu bisa mengaksesnya. Asalkan satu, dia bisa menginstal web browser dan support untuk koneksi internet aja, itu udah cukup. Itulah salah satu dari kelebihan aplikasi web. Nah, kemudian untuk kelebihan yang kedua, dapat dijalankan dari berbagai macam perangkat. Bisa jadi smartphone, bisa jadi handheld, atau biasanya itu disebut dengan perangkat yang ada di tangan, contohnya kayak smartwatch gitu ya. Kemudian bisa komputer juga, dan juga bahkan semua sistem operasi bisa membuka aplikasi web. Karena satu lagi saya ulangi, aplikasi web ini kan dibukanya melalui web browser, bukan harus install dan lain sebagainya, enggak. Jadi intinya kita punya web browser, dan kemudian untuk komputer atau perangkat kita itu support internet dengan standar WAP atau Wireless Application Protocol gitu ya. Intinya adalah wireless atau sistem internet yang memadai lah begitu. Jadi untuk semua perangkat, untuk semua sistem operasi yang penting ada koneksi internet dan ada web browsernya, bisa mengakses aplikasi web ini. Kemudian kelebihan yang ketiga, bisa diakses kapanpun dan dimanapun selagi perangkat kita itu support dengan internet dan punya web browser. Gak usah diulangi ya, itu udah pasti. Untuk kelebihan yang selanjutnya, itu dapat dijalankan di semua jenis sistem operasi asalkan ada web browser. Iya, saya ulangin lagi. Gampangnya gini, kita punya MacBook, kita punya Windows, atau teman kita itu punya Windows, kan itu dua sistem operasi yang berbeda. Punya Android aja misalnya, kan ada 3 sistem operasi yang berbeda. Nah, bisa nggak sih semuanya, perangkat semuanya yang sistem operasinya berbeda ini mengakses facebook.com? Kan bisa ya, asalkan satu, ada web browser. Gampang aja. Jadi nggak perlu spesifikasi hardware yang tangguh, kemudian asalkan ada internet, dan sistem operasinya pun terserah, yang penting support dan bisa menginstal web browser. Kemudian kelebihan selanjutnya itu update-nya simple. Jadi gini, kalau kita menggunakan aplikasi mobile, aplikasi yang kita install di Android, itu kalau kita update gimana? Download ulang gitu ya. Ataupun bahkan aplikasi desktop. Oke, kita install di komputer kita. Itu kalau di-update ya download ulang. Kalau web nggak gitu. Jadi yang melakukan update itu adalah pihak developer. Oke, di-update tuh scriptnya, upload lah di hosting gitu. Nah, ketika kita akses lagi itu udah update. Gampang aja, kita nggak perlu software atau tambahan tools apapun, nggak. Kalau misalnya si developer update, ya kita otomatis update juga kalau membuka halaman website tersebut. Jadi gampang banget untuk update-nya. Nah, kemudian untuk isu mengenai lisensi atau hak cipta gitu ya. Nah, kalau di website itu hak ciptanya menjadi tanggung jawab dari pemilik websitenya. Contoh gini, kita punya website namanya atau nama domainnya adalah website kerensaya.id misalnya. Yaitu adalah hak ciptanya dimiliki oleh kita, dimiliki oleh yang punya website kerensaya.id tersebut. Karena kalau misalnya ada orang lain yang pesan domain sama seperti domain kita, otomatis apa? Otomatis nggak diperbolehkan gitu ya. Misalnya nih ada website abc.com, terus kita mendaftarkan diri juga sebagai abc.com, ya nggak bisa, karena hak cipta tersebut sudah dimiliki oleh abc.com. Kita bisa nyari
nama domain lain untuk hak lisensi kita sendiri. Terus untuk kekurangannya, nah ini untuk kekurangan aplikasi web ini sangat riskan di keamanan sebenarnya. Oke, diperlukan keamanan yang baik karena aplikasi web ini dijalankan secara terpusat. Jadi semua orang bisa akses. Oke, kita simpan database di sini. Nama website kita juga udah ada yang tahu semuanya. Semua orang bisa akses, semua sistem operasi bisa akses, semua perangkat bisa akses. Yang penting ada internet dan internet yang memenuhi standar WAP tersebut atau Wireless Application Protocol. Oke, dan karena si aplikasi web ini dijalankan secara terpusat, apabila servernya down, ya pasti si web kita otomatis down juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, source code kita itu tidak dikonversi ke bahasa mesin. Contoh gini deh, kalau kita buka facebook.com misalnya, atau google.com, kita bisa nggak di web browser itu klik kanan inspect? Bisa. Tampilannya apa? HTML. Kita bisa nggak cari tahu CSS-nya apa aja? Bisa. JavaScript-nya bisa juga. Source-nya di mana? Bisa juga. Gitu. Jadi untuk codingannya tidak dikonversi atau dikompil ke bahasa mesin. Beda cerita kalau misalnya aplikasi yang kita install di sistem operasi tertentu. Ya pasti akan dikompil menjadi 0101 yang dimengerti oleh mesin. Untuk web sayangnya enggak. Itu kenapa kok untuk web ini rawan sekali untuk dihack. Nah, kemudian ada alasan berikutnya. Dikarenakan si aplikasi web ini dijalankan secara terpusat, ya otomatis tadi semua orang bisa akses, perangkat apapun bisa akses, sistem operasi apapun bisa akses, yang penting kan ada internet sama web browser kan ya. Dan oleh karena itu akan rawan sekali diserang oleh virus, malware, ataupun bahkan hacker. Nah, itu kan sering. Kalau teman-teman pengen hosting yang aman dan super cepat, pastikan teman-teman pakai Niaga Hoster. Cek link yang ada di bawah video ini untuk mendapatkan potongan harga berkali-kali. Cuman teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah pakai hosting yang aman dan super cepat, pastikan aplikasi web teman-teman juga aman atau ada beberapa validasinya. Karena biasanya itu yang diserang oleh hacker bisa codingan aplikasi kita ataupun bisa servernya. Jadi pastikan kalau si servernya atau hostingnya udah aman, aplikasi web kita juga aman. Gitu. Jadi kedua-duanya aman, beres semuanya. Itu beberapa penjelasan, kemudian kelebihan dan kekurangan dari aplikasi web. Kemudian kita lanjut ke aplikasi desktop ya. Aplikasi desktop. Gampangnya gini, aplikasi desktop ini adalah aplikasi yang dijalankan di komputer dengan cara diinstal. Bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi desktop itu ada beberapa macam, bisa Java, bisa C++, bisa Python, bisa C#, dan lain sebagainya. Cuman dengar-dengar sih ada perusahaan yang dia membuat bahasa pemrograman sendiri untuk membuat software desktopnya sendiri. Kalau nggak salah sih Adobe ya, mohon koreksi kalau misalnya salah. Cuman si aplikasi desktop ini, kalau saya boleh bilang, itu kalau nggak dia eksklusif, ya dia itu skalanya besar. Oke, contoh gini deh, kita bahas yang eksklusif dulu. Eksklusif itu maksudnya gini, contoh, kalau teman-teman pernah ke minimarket, kemudian teman-teman ambil barang dan store ke kasir, pernah nggak teman-teman itu melihat aplikasi kasirnya itu basisnya adalah web ataupun mobile? Jarang sekali kita lihat. Untuk web mungkin berkemungkinan lah, cuman kalau mobile kan komputer ya, bukan dia mainan HP, enggak. Jadi kebanyakan kalau misalnya eksklusif, ya dia pakai aplikasi desktop. Contoh eksklusifnya gini, kalau kita belanja di minimarket Indo April, dia pakai sistem atau aplikasi desktop, ya punyanya Indo April. Kalau di Alpha April, ya Alpha April, itulah eksklusif. Jadi maksudnya kita nggak bisa dapetin software itu dimanapun. Kita nggak bisa download dari internet dan kita nggak bisa pakai, karena emang itu eksklusif untuk perusahaannya dia. Kalau misalnya contoh dari yang skalanya besar apa? Oke, jadi gini. Pernah nggak teman-teman atau di komputer teman-teman terinstall Office nggak? Microsoft Office? Ada lah ya, karena mungkin semuanya ada. Terus ada produk dari Adobe, entah itu Photoshop, entah itu Illustrator, Premiere Pro, dan lain sebagainya. Atau bahkan teman-teman punya game di komputer, ya terinstall game. Nah itu adalah beberapa contoh dari aplikasi desktop yang skalanya adalah besar sekali. Memang aplikasi desktop ini yang skalanya adalah besar ditujukan untuk dipakai semua orang dengan sistem operasi tertentu.
Dan biasanya untuk aplikasi desktop yang berskala besar ini berbayar teman-teman. Entah itu berbayarnya kita bayar sekali seumur hidup, atau bahkan bayarnya adalah berlangganan. Entah itu 1 bulan sekali, setahun sekali, dan lain sebagainya. Nah contoh kalau misalnya kita pakai aplikasi yang 1 kali bayar dipakai seumur hidup. Contohnya kayak game lah ya, game eFootball 2022 ini barusan rilis tuh. Kalau kita beli aplikasi atau aplikasi desktop tadi, game eFootball 2022, kita bayar sekali tuh seumur hidup. Nanti kalau ada updatean lagi, di eFootball 2023 misalnya, kita otomatis bayar lagi dong untuk pakai eFootball 2023. Nah itu kekurangannya. Kalau kita bayarnya sekali seumur hidup, kalau kita dapat updatean, kita harus bayar lagi, download lagi, pakai lagi. Nah kemudian ada sistem pembayarannya adalah berlangganan. Contoh kayak Adobe. Dia bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, ataupun bahkan 1 tahun sekali. Nah kelebihannya kalau misalnya ada update, kita tinggal download aja, nggak perlu bayar lagi karena emang kita berlangganan. Nah cuman kekurangannya adalah kalau si aplikasi itu nggak kita pakai, kita disuruh bayar juga. Karena emang berlangganan 1 bulan sekali kah, 3 bulan sekali kah, 1 tahun sekali kah. Gitu, itu kekurangannya. Kalau aplikasinya nggak dipakai, ya otomatis kita bayar juga. Mubazir, makanya kalau emang sistemnya berlangganan, emang kita memilih aplikasi yang membuat kita produktif dan menghasilkan. Oh ya, dan untuk aplikasi desktop ini bisa menggunakan internet atau bahkan tidak. Contoh kayak game deh. Game kan kalau seperti Assassin, itu kan nggak perlu koneksi internet. Kalau game seperti Genshin itu kan perlu koneksi internet. Jadi bisa ada koneksi internet, bisa enggak. Terus pertanyaannya gini, kan sistem operasi di perangkat komputer ada banyak ya. Ada macOS, ada Windows, ada Linux misalnya. Nah, jarang aplikasi desktop itu yang bisa dipakai di semua sistem operasi tersebut. Contoh gini, kayak game eFootball bisa diinstal di Mac? Enggak. Nah contoh gini deh, kalau kita bertanya bagaimana caranya si aplikasi desktop itu bisa diinstal di semua sistem operasi perangkat komputer. Gampangnya gini, kita buat aplikasi kalkulator misalnya untuk Windows pakai bahasa pemrograman Java. Nah kalau kita ngodingnya di Windows, ketika kita ekspor menjadi sebuah aplikasi yang dikonversi ke bahasa mesin, pasti ketemunya adalah aplikasi.exe untuk aplikasi Windows. Caranya gimana biar si aplikasi Java kita ini yang kita coding menggunakan IDE NetBeans misalnya itu bisa digunakan di macOS. Caranya adalah untuk project Java kita itu di copy, dipaste ke komputer yang punya sistem operasi Mac. Jalanin NetBeans-nya di Mac, ekspor ke kalau nggak salah Apple itu atau Mac itu ekstensi filenya adalah DMG ya kalau nggak salah ya. Ini koreksi kalau misalnya salah, karena memang saya nggak pernah pakai Mac, sorry banget. Kalau Linux pun begitu juga. Nah cuman nggak semuanya seperti itu. Ada sebuah engine atau aplikasi text editor yang memang dia bisa konversi ke berbagai macam sistem operasi untuk penginstalannya. Jadi tergantung. Cuman kalau misalnya si engine itu atau text editor itu support seperti itu, ya pasti bayar juga. Sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari aplikasi desktop. Ya mungkin teman-teman dari tadi sudah mendengarkan saya dan bisa menyimpulkan sendiri mana kelebihan, mana kekurangannya. Cuman biar lebih jelas dan untuk tambah-tambahan aja, saya akan memberikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi desktop ini. Kita mulai dari yang kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama itu aplikasi desktop bisa menggunakan infrastruktur internet yang tidak terlalu luas. Bahkan intranet ada cukup. Contoh gini deh, intranet itu adalah internet yang dari ruangan ke ruangan, dari komputer ke komputer gitulah, kayak LAN. Paham ya? Jadi nggak ke pusat, enggak. Jadi cuman secara lokal doang, itu bisa. Contoh kayak kalau game-game jadul itu kalau kita mau multiplayer harus dalam satu jaringan misalnya. Itu bisa kalau memakai game desktop. Nah, kemudian untuk kelebihan yang kedua, aplikasi desktop ini bisa berdiri atau berjalan secara independen. Artinya independen itu apa? Jadi kalau kita install aplikasinya di komputer kita, entah itu sistem operasi apapun, yang penting kita install di komputer kita nggak perlu misalnya
buka web browser kemudian jalanin aplikasi kita. Enggak, dia berjalan sendiri, independen. Ya kalau kita install, kita buka, ya itu yang tampil. Itu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah ada aplikasi desktop yang dia tidak butuh internet, karena memang semua file yang dibutuhkan itu sudah ada diekstrakan di dalamnya aplikasi tersebut. Jadi contohnya gini, kalau kita install aplikasi game, oke, kita nggak hanya dapat file Excel-nya doang kan, ada banyak file yang dia butuhkan, dan bisa jadi game itu bisa offline misalnya. Kayak misalnya saya itu pernah nyoba game Assassin itu kan offline ya, jadi mungkin filenya bisa 10 bahkan lebih, 10 giga atau lebih saya lupa. Nah itu kan ada file-file di dalamnya yang emang banyak sekali dan sangat besar kapasitasnya, dan bisa dijalankan secara offline ya, karena memang file-file yang dibutuhkan sudah kita download dan diekstrak di folder yang sudah ditentukan oleh game tersebut. Gitu, bisa dijalankan oleh offline karena ada aplikasi desktop yang punya file-file yang dibutuhkan, yang file tersebut disimpan secara lokal di drive komputer kita. Gitu. Terus kelebihan yang selanjutnya, dapat secara mudah memodifikasi settingannya. Contoh gini deh, kalau kita install aplikasi Photoshop misalnya, oke, kita bisa nggak setting si Photoshop ini GPU-nya seberapa, prosesornya seberapa di sistem operasi kita? Bisa. Kita misalnya buka settingan, kemudian kita kustomisasi aplikasi apa, kita naikin GPU-nya, kemudian kita naikin misalnya prosesornya. Bisa nggak? Bisa. Kalau web, nggak bisa. Itulah kelebihan dari aplikasi desktop yang dapat secara mudah memodifikasi settingannya. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya adalah prosesnya yang lebih cepat. Jadi contoh gini, kalau aplikasi web, kita mau buka aplikasinya gimana? Buka web browser, ketikkan nama domainnya, enter, kunjungi, sip ya. Kalau misalnya desktop enggak, install, buka, beres. Yaitu yang tampil. Jadi secara cepat aja, karena memang langsung terintegrasi dengan hardware kita. Enggak lagi dari aplikasi web, terus dia butuh web browser itu baru meranah ke hardware perangkat kita. Enggak gitu, jadi prosesnya lebih cepat. Nah sekarang kita lanjut ke kekurangan dari aplikasi desktop ini. Yang pertama, kalau misalnya aplikasi desktop ini sudah terinstall di komputer kita atau di perangkat komputer kita, untuk akses update-nya itu agak lumayan susah lah. Karena gini, kalau kita punya misalnya Microsoft Office dah, kita punya Microsoft Office, cara update-nya gampang nggak? Nggak, download ulang, install ulang, gitu. Dan nanti ada file-file yang tertimpa dan digantikan oleh Microsoft Office terbaru kita. Jadi agak lumayan susah untuk melakukan update. Belum lagi untuk file-file seperti game yang filenya bisa berpuluh-puluh giga. Kan repot juga ya, agak lumayan kesusahan kita. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya, kalau kita mau ngejalanin aplikasinya, kita harus install dulu. Belum lagi kalau misalnya partner kita sistem operasinya beda, dan si aplikasi tersebut nggak support dengan sistem operasi di komputer teman kita, repot juga. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, kalau kita mau ngebuka dan menjalankan aplikasinya, harus diinstal dulu di komputer. Itu poin yang perlu ditangkap. Beda dengan web. Web itu nggak perlu diinstal. Kita tahu nama domainnya, lalu kita buka browser, search domainnya, muncul, nggak perlu install lagi. Kekurangan selanjutnya, hardware yang ada di perangkat kita harus sesuai dengan sistem requirement aplikasi desktopnya. Oke, ini ada kesusahan tersendiri untuk memenuhi sistem requirement. Contoh deh, kita mau install GTA 5, kita mau install aplikasi Blender misalnya. Dia ada sistem requirement-nya kan, prosesor segini, kapasitas segini, kemudian RAM segini, dan lain sebagainya. Ada sistem requirement-nya. Nah, kalau kita atau hardware kita di perangkat kita itu nggak support dengan sistem requirement aplikasi, hasilnya apa? Oke, mungkin install jalan, render kacau. Oke, jadi yang perlu kita tangkap, hardware dari komputer kita atau perangkat komputer kita harus sesuai dengan sistem requirement yang dibutuhkan aplikasi desktop tersebut. Itu poin pentingnya. Terus untuk kekurangan selanjutnya, server yang dibutuhkan untuk menyimpan data klien atau user itu harus kuat dan harus dengan spesifikasi yang tangguh agar tidak terjadi lag ataupun hang.
Jadi contoh gini deh, mainan game apa ya? Game ML misalnya, Mobile Legend gitu. Oke, Mobile Legend. Itu kan si perusahaannya harus butuh server untuk data-data klien dong. Atau bahkan kita mau main sama teman kita. Oke, dia gerak ke sini, kita lemot 10 detik nggak? Nggak, harus real time. Nah, itu yang terjadi. Apalagi ditambah dengan aplikasi yang membutuhkan sistem requirement yang tinggi dan lain sebagainya. Pasti juga di server tangguh juga. Begitu, itu adalah beberapa hal dari aplikasi desktop, kelebihan maupun kekurangannya. Yang terakhir nih, yang terakhir di aplikasi mobile. Jadi gampangnya gini, aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang bisa dijalankan lewat perangkat mobile atau perangkat bergerak. Oke, ini ada yang bertanya pasti, perangkat bergerak itu apa? Oke, perangkat bergerak itu simpelnya adalah perangkat yang bisa dibawa kemana-mana. Ada yang bertanya lagi, the laptop bisa dibawa kemana-mana? Masuk ke perangkat bergerak? Kayak gini-gini. Perangkat bergerak atau mobile, oke, biar lengkap nih, adalah perangkat yang bisa dibawa kemana-mana dengan jangkauan genggaman aja, yang di dalam perangkat tersebut ada sistem operasinya. Kurang lengkap? Kemudian untuk jenis-jenis perangkat mobile ini atau mobile device ini ada smartphone, kemudian ada smartwatch, kemudian ada komputer tablet. Oh iya, satu lagi kalau nggak salah itu ada e-reader, kalau nggak salah ya. Nah, kemudian untuk sistem operasi dari perangkat mobile ini ya ada Android, ada iOS, kemudian ada Windows Phone, kemudian si Huawei itu kalau nggak salah punya sistem operasi sendiri ya, kalau nggak salah. Terus untuk bahasa pemrograman yang biasa dipakai untuk membuat aplikasi mobile ini bisa Java, bisa Kotlin, bisa C++, bisa C, bisa Dart, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bahas untuk membuat aplikasi mobile ini, ada beberapa macam kategori untuk pembuatan aplikasi mobile ini. Bisa native, bisa hybrid, bisa web juga. Untuk yang native atau bisa dibilang murni, itu adalah gampangnya ya. Gampangnya membuat aplikasi mobile dengan bahasa pemrograman tertentu untuk platform tertentu. Oke, bahasa pemrograman tertentu untuk platform atau sistem operasi perangkat bergerak, perangkat mobile tertentu juga. Dalam arti lainnya gini, kita itu bikin aplikasi, oke, nggak butuh kayak misalnya dukungan dari luar. Kita cuman butuh dukungan dari dalam si tools itu sendiri. Jadi misalnya nih, kita buat aplikasi mobile Android pakai Android Studio. Ya udah, kita manfaatin semua, kalau nggak salah dependensi ya namanya, kalau di Android itu dependensi di Androidnya atau di Google-nya, Google Materials biasanya. Dengan begitu, file yang dihasilkan dari pembuatan aplikasi mobile secara natif atau murni ini tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan hybrid. Nah, sekarang bahas yang hybrid ya. Kalau untuk pembuatan aplikasi mobile secara hybrid ini, sebenarnya dia itu membutuhkan atau membuatnya itu dengan bahasa pemrograman sepenuhnya web. Nah, cuman dibantu dengan SDK tools dari mobile native untuk platform tertentu. Contoh untuk iOS, untuk Windows Phone, untuk Android begitu. Jadi gampangnya gini, kita buat web. Oke, kita buat web, kemudian tampilan web ini dikonversilah ke perangkat mobile. Cuman kan nggak bisa segampang itu ya, nggak bisa segampang itu. Nah, untuk mengantarkan si aplikasi web ini menjadi mobile, diperlukan tuh di situ tools SDK natifnya. Kita mau Androidnya berapa yang support. Kemudian kita mau apalagi, sehingga nanti dikonversilah aplikasi web yang sesungguhnya ini ke mobile dengan bantuan SDK natif ini. Gitu, sehingganya nanti file yang dihasilkan dari aplikasi yang dibuat dengan cara hybrid ini lebih besar jika dibandingkan dengan natif sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman buka Play Store kemudian cari aplikasi yang teman-teman mau, oke, yang aplikasi itu sebenarnya ada web dan ada mobile-nya, itu rata-rata kalau emang mau gampang, yang aplikasi mobilenya itu bisa ratusan bahkan 80 MB-an. Walaupun sebenarnya kalau kita emang analisa, ini aplikasi cuman hitung-hitungan misalnya. Cuman kok gede ukurannya. Nah, aplikasi ini mirip kayak
yang ada di web. Nah, itu bisa jadi cara membuatnya dengan cara hybrid. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilah atau framework Flutter, kemudian React Native, Xamarin, Ionic. Nah, itu adalah contoh dari framework yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile secara hybrid. Dan aplikasi mobile yang dibuat biasanya menggunakan hybrid, biasanya menggunakan browser untuk mengizinkan aplikasi yang dibuat dengan hybrid tersebut mengakses berbagai fitur yang ada pada device kita. Contoh kayak penyimpanan, kayak kamera, kayak notification, kayak kontak, dan lain sebagainya. Dan berbeda dari aplikasi native, kalau misalnya aplikasi hybrid ini bisa langsung support untuk semua sistem operasi mobile. Jadi kita generate satu bisa diekspor ke sistem operasi mobile. Jadi beda dengan native. Kalau native kita mau buat untuk Android, ya udah Android aja. Untuk iOS, ya udah untuk iOS aja. Jadi kalau kita mau buat Android sama iOS pakai native, ngodingnya satu-satu. Gitu. Kalau untuk hybrid itu bisa langsung di-generate ke macam-macam platform atau sistem operasi mobile. Karena emang basicnya dia web kan, ngambil web, kemudian dikombinasikan dengan SDK native, jadilah mobile apps. Yang terakhir untuk cara pembuatan aplikasi mobile, yaitu yang cara membuatnya itu menggunakan web. Jadi gampangnya gini, kalau kita membuat aplikasi mobile secara web, itu cara aksesnya melalui web browser. Nah, sehingganya nanti gini, kita membuat web, tapi untuk UI UX-nya kita mirip-miripin dengan aplikasi mobile yang seharusnya itu ada di mobile. Jadi yang perlu kita tangkap di sini, aplikasi mobile yang dibuat dengan web itu cara aksesnya melalui web browser. Cuman untuk desain, untuk user experience-nya itu dibuat semirip-miripnya dengan yang ada atau yang seharusnya ada di mobile apps. Begitu. Kalau teman-teman pernah mengunjungi facebook.com pakai HP, itu walaupun teman-teman ngetik awalnya adalah www.facebook.com, pasti akan diganti dengan M. Nah, M itu artinya mobile. Dan kalau kita samain mfacebook.com tersebut dengan Facebook di Android kita, pasti tampilannya maupun user experience-nya itu sama atau hampir sama bisa dibilang. Cuman kalau aplikasi di mobile web ini nggak bisa ada di Play Store maupun di App Store. Beda dengan yang native maupun hybrid. Nah, dia bisa, ya namanya juga aplikasi yang bener-bener mobile kan ya. Berarti ada, kalau kita mau store, kalau kita mau showcase kan dia, berarti kan harusnya ada di App Store. Kalau kita mau dia ada di iOS, ataupun ada di Google Play Store. Nah, kalau yang aplikasi mobile web ini nggak bisa seperti itu, karena emang aksesnya lewat browser. Sip ya, jadi itu tadi kita udah membahas beberapa hal mengenai aplikasi mobile. Dan kita juga sudah membahas mengenai ada beberapa macam membuat aplikasi mobile apps ini. Jadi ada yang tadi native, hybrid, dan web. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk kelebihan yang pertama, performa lebih cepat. Ya, karena dia langsung terintegrasi dengan hardware dari mobile device kita. Gitu ya, semua tergantung sih kalau misalnya si hardware ini nggak memadai, yang nggak cepet juga, atau bahkan sebenarnya kalau teman-teman tahu, kalau kita membuat aplikasi mobile itu kita harus tentukan minimal jenis atau tipe sistem operasi tertentu minimal yang dapat install aplikasi mobile tersebut. Jadi contoh, kalau di Android teman-teman pakai Jelly Bean dan download aplikasi Play Store yang ada sekarang, kemungkinan bisa sih kita download, cuman pas saat instalasi muncul tuh sistem operasi Anda tidak mewadahi misalnya seperti itu. Karena emang ketika developer membuat harus ada minimal jenis atau tipe sistem operasinya. Gitu. Jadi kalau misalnya minimalnya marshmallow, ya di bawahnya jangan dulu deh. Gitu teman-teman. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, jadi dengan aplikasi mobile itu memungkinkan kita untuk mengakses hardware atau fitur yang ada di device kita. Contoh kayak akses kontak, akses penyimpanan, akses kamera, dan lain sebagainya. Terus di aplikasi mobile ini nggak semua aplikasinya dijalankan secara online ya. Jadi contoh kayak aplikasi yang sudah
atau aplikasi yang pernah saya gunakan, bahkan sering digunakan adalah alarm. Perlu online? Enggak. Jadi bisa online, bisa enggak juga. Untuk kelebihan selanjutnya, ya untuk aksesnya mudah, karena memang kita kemana-mana harusnya bawa gadget. Jadi kita tinggal buka aplikasinya semau kita dimanapun dan kapanpun selama ada gadget. Kemudian terdapat SQLite kalau di aplikasi mobile itu untuk menyimpan session dari data user. Contoh gini deh, SQLite itu sebenarnya nggak cuman untuk session ya. Cuman si SQLite itu bisa digunakan untuk database virtual sebenarnya. Cuman kebanyakan aplikasi database-nya menggunakan aplikasi mobile ya. Database-nya itu menggunakan yang hosting. Kemudian untuk SQLite digunakan untuk session user aja. Atau saya sebutnya si SQLite ini semi permanent data atau semi permanent storage gitu. Oke, jadi contoh gini deh, kalau kita pakai aplikasi IG, Instagram, pernah ya sekali kita install, kita disuruh login atau kita disuruh sign up. 2 kali 3 kali seterusnya? Enggak kan? Jadi langsung kita login aja, langsung buka beranda dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari SQLite untuk menyimpan data usernya. Kemudian untuk kekurangannya, nah untuk kekurangan yang pertama itu perlakuannya beda kalau sistem operasinya beda. Contoh deh, kita punya iPhone sama kita punya perangkat mobile yang sistem operasinya Android gitu. Oke, iOS, Android. Ada satu aplikasi yang bisa diinstal di kedua platform tersebut. Oke, sekarang enak mana? Nah itu pasti ada perbedaan tuh. Kalau misalnya di Android ini nggak bisa akses ini, di iPhone bisa. Kemudian kalau di iPhone nggak bisa akses ini, Android bisa. Itu pasti ada perbedaannya. Karena memang fitur dari sistem operasi kan pasti berbeda-beda. Kemudian untuk cara update-nya juga dia harus mendownload ulang dan install ulang. Ya walaupun kalau aplikasi mobile ini nggak sebesar aplikasi desktop, ya cuman agak susah aja ya untuk cara update-nya karena harus download dan install juga. Cuman ya agak terbantu karena untuk masing-masing sistem operasi udah ada aplikasi yang untuk store-nya atau untuk pemasaran aplikasinya. Begitu. Jadi kalau di Android itu Google Play Store, kalau di iPhone itu ada App Store. Bahkan sebenarnya kalau kita pakai HP yang sistem operasinya apa, ya contohnya Android. Kalau misalnya kita pakai Samsung Store, Realme Store, kemudian Xiaomi Mi Store. Nah itu udah didukung juga sama si HP-nya. Jadi gampang banget untuk persediaan aplikasi yang dibutuhkan oleh kita. Nah kemudian kekurangan selanjutnya, semakin kita butuh updatean dari aplikasi tersebut, maka sistem requirement-nya juga harus memadai juga. Jadi semakin update juga hardware kita, harusnya seperti itu. Fitur di HP kita harus update juga. Contoh, karena kan emang saya sudah bilang tadi bahwa ketika kita mau ngedevelop aplikasi mobile, kita harus tentukan minimal, ini adalah salah satu contoh aja ya, minimal tipe Android-nya. Kalau saya bicara Android, contoh, untuk tahun ini saya minimalkan si aplikasi ini bisa diinstal Marshmallow misalnya, minimal. Tahun depan misalnya Oreo dan lain sebagainya. Nah kalau kita nggak upgrade, ya otomatis kita nggak bisa update aplikasi itu juga. Oke teman-teman semuanya, jadi dari tadi kita sudah membahas mengenai aplikasi web, aplikasi desktop maupun aplikasi mobile, beserta juga dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah sekarang mungkin sebagian dari teman-teman itu berpikiran gini, lah kenapa kita nggak belajar semuanya aja? Kita belajar web, kita belajar desktop, kita juga bisa belajar dan membuat aplikasi mobile. Jadi ketiga-tiganya bisa. Jadi gampang kalau kita nanti disuruh untuk di kerjaan ya, kita disuruh untuk jadi web developer siap, desktop developer siap, mobile developer pun apalagi kita siap ketiga-tiganya. Nah itu sebenarnya bagus juga. Cuman masalahnya kalau emang teman-teman kuat, kalau teman-teman emang ketiga-tiganya ini harus jagoan, si 3 jenis aplikasi ini kan pasti update ya, untuk fitur teknologinya, pengetahuannya pasti update. Nah teman-teman siap nggak sekali update langsung update-nya 3 kali? Karena mengampu aplikasi web, mobile maupun desktop. Siap nggak untuk itu? Jadi semakin kita banyak belajar, semakin banyak tanggungan juga, hal yang harusnya kita upgrade juga. Gitu. Jadi siap-siap aja ya kalau misalnya kita memilih tiga-tiganya harus bisa. Nah terus kalau misalnya gini,
Misalnya kita punya perusahaan atau kita punya usaha aja dulu, jangan perusahaan lah ya, usaha dulu. Nah terus kita pengen usaha kita itu bersaing di era digital. Oke, jadi kita perlu aplikasi web, kita perlu aplikasi mobile misalnya. Desktop kita pinggirin dulu ya, karena emang itu eksklusif atau kalau enggak skalanya besar. Oke, kita pikirin dari yang web dan mobile. Kita perlu kedua-duanya ini. Nah, mana yang lebih duluan kita belajar atau bahkan mana yang lebih duluan kita develop sebenarnya? Oke, kalau saya dan memang seharusnya sebenarnya ini yang di-develop adalah web dulu. Setelah ke web, baru kalau misalnya butuh desktop ya desktop, mobile ya mobile. Yang penting pertama itu web dulu. Kenapa? Karena ya web itu disimpannya secara terpusat. Semua orang bisa akses. Kita nggak lagi tuh mikirin untuk user Android ini, user iPhone ini. Enggak. Kalau web, ya semuanya bisa akses. Yang penting ada internet, ada web browser. Semua sistem operasi, semua perangkat boleh. Dan jangan salah ya teman-teman, karena untuk web itu bisa login multi-user sebenarnya. Contoh, kita punya aplikasi web. Oke, user bisa nggak untuk login di situ? Bisa. Admin bisa nggak? Bisa. Nah, cuman biasanya untuk admin itu subfoldernya dibedakan. Kalau untuk user biasa atau si klien itu loginnya di rootnya, di root foldernya. Kemudian untuk user biasanya dibedakan di subfolder tertentu. Jadi yang tahu hanya orang-orang berkepentingan aja. Oke nih, sekarang kita udah punya web app-nya atau aplikasi webnya. Kita mau meranah ke mobile maupun desktop misalnya. Apakah memang langsung kita develop dan ambil datanya dari database di hosting kita? Kan datanya harus sama ya. Jadi nggak mungkin dong misalnya teman-teman buka e-commerce, kemudian search misalnya baju apa, munculnya beda, di web beda, mobile beda, kan enggak. Makanya data di mobile maupun data di desktop maupun data di webnya harusnya sama. Oke, jadi kita punya acuan di sini, datanya satu. Oke, satu dipakai bertiga misalnya, kan gitu ya. Oke, untuk kita narik data, kita butuh yang namanya RESTful, atau kalau di mata kuliah saya itu namanya adalah web service. Jadi nggak bisa tuh untuk aplikasi mobile maupun desktop langsung ambil datanya dari database, nggak bisa. Kalau untuk web bisa, karena emang basisnya sama-sama web ya. Dari DBMS hosting, itu kan sistemnya adalah web, kemudian aplikasi kita web juga. Jadi gampang aja kalau kita mau narik datanya. Nah, cuman untuk aplikasi yang basisnya beda ini, repot. Kita butuh RESTful API, atau istilahnya adalah web service. Nah, si web kita atau aplikasi web kita inilah yang seharusnya kalau sudah jadi, saya harap sih kalau emang kita mau runut, aplikasi web ini udah jadi dulu, kemudian kita kembangin untuk RESTful-nya. Nah, kita buatnya juga di web app kita atau aplikasi web kita. Nah, setelah RESTful jadi ini adalah database, ini RESTful. Si RESTful inilah yang nantinya akan membagikan data dari database kita. Nah, cuman ya kita harus kasih validasi. Nggak semua orang bisa akses RESTful kita, kan begitu ya. Atau bahkan ada data-data yang disembunyikan. Begitu, jadi runutannya adalah web dulu, ketika web jadi, kemudian baru bikin RESTful-nya, kemudian baru ke bermacam-macam basis aplikasinya. Dan sebenarnya teman-teman, kalau boleh jujur, itu adalah target saya sebenarnya di pembelajaran programming di channel Study Student. Jadi targetnya itu adalah kita bisa buat web, kita bisa buat database, kemudian kita bisa buat RESTful, kemudian dari satu database itu kita bisa pakai di mobile apps, kita bisa pakai di desktop, maupun kita pakai yang di web juga. Jadi satu data, atau bahkan kita punya satu data, bisa dipakai di macam-macam basis aplikasi. Cuman kalau untuk desktop itu akan fokusnya kita pinggirkan dulu, kita fokusnya ke mobile dan fokusnya ke webnya. Nah, itu adalah tujuan atau target goals terbesar saya di pembelajaran programming di channel Study Student. Ya doakan sajalah ya. Berhubung si database kita itu ditempatkan di web atau di hosting, namanya itu adalah hosting DBMS, entah itu DBMS-nya pakai Apache, Nging, dan lain sebagainya, itu terserah si hosting. Kita sebenarnya butuh hosting yang aman dan super cepat juga tentunya. Dan itu sudah dimiliki oleh Niaga Hoster. Jadi kalau teman-teman butuh hosting untuk penyimpanan website teman-teman maupun database-nya, saya merekomendasikan untuk menggunakan layanan dari Niaga Hoster. Cek link yang ada di bawah video ini untuk mendapatkan potongan harga berkali-kali.
Oke ya teman-teman ya, jadi sampai di sini aja untuk video kali ini. Jadi kalau kita review lagi, di video kali ini saya sudah membagikan sedikit informasi tentang bagusan mana antara aplikasi web, aplikasi desktop maupun aplikasi Android. Ya memang masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangan. Dan kalaupun kita pakai semuanya ya pasti akan menjadi pelengkap untuk menutupi bagian yang kurang dari jenis aplikasi lainnya. Jadi kalau si web kekurangan ini dibantu oleh mobile. Kemudian kalau si mobile kurang ini web bisa bantu. Gitu kan, bermacam-macam opsi bagus juga ya. Si user bisa akses web, desktop maupun mobile. Kan gampang juga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Saya harap teman-teman bisa mengambil faedahnya dan buang unfaedahnya. Jadi sekali lagi, saya Sobriansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.